Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 403. Mengenai pengaturan Ye Tianzong. Liu Zineng tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu bahwa selama dia mengatakan dia siap, apa yang akan dia hadapi selanjutnya pasti akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Selain itu, sepertinya dua bersaudara bernama Cui Hao yang memiliki konflik mendalam dengan Ye Tianzong. Jika tidak, hanya dengan melihat mereka saja akan langsung membuat mereka tegang. Dan mereka datang untuk menemukan Lin Jianrong dan terlibat satu sama lain. Jelas sekali, duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau adalah hasil terbaik untuk diri Anda sendiri. Setelah mengangguk sedikit, dia hanya mengikuti Ye Tianzong dan berjalan ke sana. Pada saat ini, Cui Hao yang bersaudara tidak bertindak gegabah. Kedua bersaudara itu berbisik dengan suara rendah. Pria penjaga yang telah memblokir Ye Tianzong sebelumnya hendak berbicara, tetapi diblokir oleh Cui Hao yang. Dibandingkan dengan yang sebelumnya di grup Zongheng, ceroboh, sekarang saudaranya ada di sisinya, dia tampak lebih tenang. Setelah menyingkirkan laki-laki yang berjaga, kedua bersaudara itu menghadapi kesulitan dan saling berhadapan. Ye Tianzong, idiot, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bahkan tidak tahu siapa identitasmu. Apakah ini tempat di mana kamu bisa datang? Dia masih sombong dan mendominasi seperti biasanya, tapi dia sedikit lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja, Cui Hao Zeng yang berdiri di sampingnya jelas tidak puas dengan perkataan dan perbuatan kakaknya. Setelah sedikit batuk di sampingnya, Cui Hao yang menahan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil berpikir, jawab pertanyaanku, tahukah kamu siapa orang yang duduk di dalam? Tentu saja saya tahu. Ye Tianzong mengangguk sedikit, dengan wajah tenang, dan berkata sambil tersenyum, bukankah dia Lin Jianrong, tuanmu? Anda, bersihkan mulutmu untukku. Cui Hao yang marah, tetapi Cui Hao Zeng datang untuk menghentikannya. Dia memandang Ye Tianzong dan bertanya, mari kita mulai bisnis. Apa yang harus disampaikan? Mereka semua dari kamar dagang. Anda hanya sekretaris jenderal, tapi ayah saya adalah presidennya. Kamu merampas ayahku dan bertindak sewenang-wenang. Awalnya aku berpikir bahwa aku akan kembali merepotkanmu nanti, tapi itu baik untukmu. Kamu datang ke rumahku hari ini. Ini juga hal yang baik. Ayo pergi, kamu adalah milik Lin Jianrong, dan kami adalah tamu terhormatnya. Kami memiliki identitas yang berbeda, yang terbaik adalah saling mengenal, mengerti. Sikap Ye Tianzong sangat kuat. Sikapnya langsung diungkapkan dalam beberapa kata. Hal ini membuat Cui Hao yang bersaudara marah. Namun, sebelum tindakan apapun diambil, orang yang berjaga yang mengetahui pentingnya mereka bagi Lin Jianrong segera berdiri dan berteriak, siapa kamu? Beraninya kamu menjadi liar di sini. Saya tidak menimbulkan masalah apapun bagi Anda, dan saya punya melakukan yang terbaik. Sekarang kamu masih berani melakukannya. Apakah kamu berbicara omong kosong di sini? Apakah kamu tamu terhormat? Lelucon yang luar biasa. Hari ini, Tuan Lin berkata bahwa kedua Tuan Cui akan datang. Selain itu, bukankah namaku, Liu Zineng, disebutkan? Liu Zineng di samping melihat ini, dan dia harus berdiri dan melangkah maju, jika tidak, Ye Tianzong akan menjadi pasif. Meskipun dia tahu bahwa Ye Tianzong pandai membalikkan keadaan, dia harus memberikan kontribusi, jika tidak, dia akan tampak terlalu tidak berarti. Ucapannya saat berdiri langsung membuat pria yang bersumpah akan berjaga itu tetap di tempatnya. Apakah kamu Liu Zineng? Ya, saya Liu Zineng. Dan yang ini, Ye Tianzong, adalah laki-lakiku. Hari ini, kita di sini untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah grup Zongheng, dan Lin Jianrong serta saya di sini untuk membahas tindakan pencegahan mengikuti perintah orang lain. Dan kedua bersaudara ini paling-paling seperti anak kuda. Jadi bagaimana menurut Anda, di antara kita, siapa tamu terhormat, dan siapa yang datang untuk makan dan minum? Kata-kata ini sangat mendominasi. Akibatnya, orang yang berjaga terdiam sesaat, terkurung dan ternganga, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu yang lama. Saudara-saudara Cui Hao yang saling memandang, merasa sedikit bingung. Setelah merenung dalam waktu lama, Cui Hao Zeng tertawa dan berkata dengan tenang, Liu Zineng, sejauh yang saya tahu, tampaknya adalah wakil presiden aliansi Linceng kita. Meskipun saya belum pernah bertemu dengannya, reputasinya sudah seperti guntur, dan Anda sangat vulgar dalam perkataan Anda.
Apakah Anda pikir kami akan mempercayai Anda? Jika Anda hanya memberi kami nama, apakah kami akan tertipu? Terlebih lagi, meskipun Anda benar-benar Liu Zineng, tidak ada yang seperti ini antara Anda dan Tuan Lin. Jika kamu bahkan tidak bisa bertarung, mengapa repot-repot mengucapkan kata-kata ini? Oke, tidak ada gunanya membicarakan hal itu. Saudaraku, ayo masuk dan diskusikan hal-hal penting dengan Tuan Lin. Sedangkan untuk dua orang ini, aku tidak peduli apa identitas mereka. Tidak masuk akal untuk tetap tinggal di sini. Tuan Lin, kita masih harus menjaga reputasi kita, jadi tidak perlu mempermalukan mereka berdua, usir saja mereka, maka saya akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Dikatakan, Cui Haozeng memandang orang bodoh yang berjaga di sampingnya. Mereka semua mengenal satu sama lain, dan mereka juga tahu bahwa kedua bersaudara itu sangat dihormati oleh Lin Jianrong. Oleh karena itu, yang mereka maksud adalah apa yang dimaksud Tuan Lin, dan dia pasti tidak akan berani melanggarnya. Meskipun saya baru saja menamainya. Anak buah Liu Zineng digertak, tetapi Cui Haozeng benar, kata-katanya tidak berdasar dan dia bisa dipercaya dengan menyatakan identitasnya dengan santai. Bukankah itu sebuah lelucon besar? Ya, jadi. Setelah menimbang dengan hati-hati, pria yang berjaga segera mengangguk, lalu melambai, dan segera memanggil orang lain yang berjaga. Tidak lama kemudian, 8 atau 9 orang dengan cepat berkumpul, dan mereka langsung Ye Tianzong dan Liu Zineng dikelilingi oleh orang-orang, dan tempat itu benar-benar terkepung. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang, apalagi manusia. Maknanya jelas, yaitu mengeluarkan perintah penggusuran dan mengusir orang. Untungnya Cui Haozeng memiliki jejak kemanusiaan, jika tidak, dia pasti akan dipukul dengan tongkat. Melihat ini, Liu Zineng sedikit malu dan menatap Ye Tianzong. Sebelum dia dapat berbicara, Ye Tianzong berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Jika saya memiliki kesabaran sebelumnya, saya pasti akan langsung membunuh mereka. Namun, tidak ada perlu untuk itu, hari ini, kami di sini untuk merekrut mereka, bukan untuk bertengkar dan berkelahi dengan mereka. Reputasi Liu Zineng Anda telah membuat takut pihak lain. Sekarang hanya pihak lain yang tidak mempercayainya, jadi dia berani untuk berbicara omong kosong kepada kami. Apakah Anda melihat ini? Ada kamera pengintai di atas kepala Anda, dan saya kira Lin Jianrong seharusnya berada tepat di seberang kamera. Bukankah akan jelas jika Anda mencobanya? Meskipun perkataan Ye Tianzong tidak disebutkan secara eksplisit, implikasinya sangat jelas. Meskipun Liu Zineng sedikit pemalu, dia menjadi sedikit lebih berani setelah bertemu Ye Tianzong. Dia meliriknya, lalu mengangkat kepalanya lagi, melirik ke kamera video, dan tepat ketika orang-orang yang berjaga hendak mengusir keduanya, dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak keras, jika kamu berani mengantarnya pergi, maka Anda bisa menunggu dan menyalahkan Tuan Lin. Saya, Liu Zineng, memang wakil presiden aliansi Tong Menghui, dan setelah urusan saya dengan persekutuan Chaebol, saya telah menjadi presiden. Lin Jianrong dan saya sama-sama bekerja untuk persatuan Chaebol, dan kami di sini untuk mendiskusikan berbagai hal hari ini. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa menyapa Lin Jianrong di seberang jalan melalui kamera. Lalu kalian bisa tahu apakah saya Liu Zineng dan apakah saya tamu terhormat Tuan Lin. Bukankah itu akhir dari dia? Setelah kata-kata ini keluar, kepala penjaga tidak berani bertindak gegabah. Dia juga takut menyinggung pihak lain, tetapi di belakangnya ada dua saudara laki-laki Cui Hao yang berdiri di sini. Untuk sesaat, mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Cui Haoyang dan Ye Tianzong berselisih satu sama lain. Dia segera ingin berdebat dengan pihak lain, tetapi Cui Haozeng tampak lebih tenang. Dia menghentikan saudaranya, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Baiklah, karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Awalnya aku hanya ingin kamu keluar dan tidak mengganggu kesenangan kita. Tapi jika kamu bersikeras melakukan ini, biarkan Tuan Lin datang untuk mengidentifikasinya." Setelah beberapa saat, jika dia menyuruh orang-orang ini untuk berurusan denganmu, maka kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Anda bisa mendengarnya. Yang dimaksud Cui Haozeng adalah dia juga ingin mengetahui identitas sebenarnya dan detail Ye Tianzong dan Liu Zineng. Saya tidak hanya takut menyinggung perasaan seseorang, tetapi juga khawatir orang lain akan menimbulkan masalah, jadi saya menangani kedua belah pihak. Setidaknya Cui Haoyang tidak boleh seenaknya menimbulkan masalah, karena ini adalah niat pihak lain, maka kita tunggu saja apa yang terjadi selanjutnya dan lihat kemana perkembangannya selanjutnya. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Berhenti bicara dan dengarkan aku.
Kamu biasanya melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, itulah sebabnya keluarga kami sangat pasif. Keluarga kami dulunya adalah keluarga terkenal, tapi sekarang kami harus bergantung pada keluarga Lin untuk perlahan-lahan bersorak. Anda mendengarkan saya tentang masalah ini, Anda sebaiknya berdoa, mereka main-main di sini, jika tidak, keluarga kita akan berada dalam masalah besar. Mustahil. Bencana akan datang. Apakah itu berlebihan? Bahwa Ye Tianzong itu bodoh. Mendengus. Mendengar ini, Cui Haozeng segera mendengus dingin, dan berteriak dengan suara rendah dengan sedikit kebencian, pernahkah kamu melihat orang bodoh dengan pikiran jernih seperti itu? Saya sudah lama mendengar tentang Ye Tianzong ini, dan dia biasanya melakukannya. Meskipun segala sesuatunya tampak luar biasa baginya, setiap kali segala sesuatunya berkembang ke arah yang dia harapkan. Bukankah kamu sudah cukup menderita di gerbang grup Zongheng hari ini? Tentu saja saya tahu bahwa Ren Dongguo adalah Presiden Kamar Dagang. Jika kita mengikuti aturan sebelumnya, saya, Sekretaris Jenderal, pasti akan menyerahkan kekuasaan dengan lancar. Namun, saya juga ingin bertemu dengan Ye Tianzong untuk sebentar untuk melihat apakah pihak lain dapat memindahkan saya apa yang harus saya lakukan. Meskipun apa yang baru saja saya katakan sombong, itu masih dapat menyebabkan pencegahan yang besar. Orang seperti itu jelas bukan orang biasa. Hei, keluarga kami mungkin dirugikan oleh Anda lagi. Kata-kata Cui Haozeng membuat Cui Haoyang merasa marah. Menurutnya, apa yang terjadi di depan pintu gerbang grup Zongheng hanyalah kesalahpahaman kecil. Hari ini, dia pasti tidak percaya bahwa pihak lain akan diundang oleh Lin Jianrong, dan Liu Zineng ini masih bisa sejajar dengan Lin Jianrong. Bab 404. Saudaraku, kamu membuang-buang waktumu. Waktu kita sepakat dengan Tuan Lin hampir tiba. Anda tahu emosinya. Jika saya terlambat, saya khawatir saya akan dimarahi. Namun, kamu adalah saudaraku, jadi aku akan memberimu wajah. Setelah beberapa saat, Tuan Lin pasti akan mengusir mereka setelah melihat dua orang ini. Namun, aku memiliki dendam yang mendalam dengan Ye Tianzong ini. Jika aku berurusan dengan dia nanti, jangan hentikan aku. Cui Haozeng merasa berkonflik saat mendengar kata-kata kakaknya, berharap dia benar. Kalau tidak, itu akan menimbulkan banyak masalah. Saat ini, dia hanya bisa berdoa kepada surga. Pergi dan beri ventilasi pada sisi Tuan Lin dan minta dia untuk melihat kedua orang ini di kamera pengintai. Aku tidak perlu melakukannya. Setelah beberapa saat, saya harus memberikan kejutan besar kepada pihak lain. Tidak perlu terlibat dengan pihak lain sekarang, jadi Ye Tianzong segera angkat bicara, menghentikan kata-kata Cui Haozeng, dan berkata dengan senyum tipis, Liu Zineng ini adalah Presiden Aliansi, dia bisa sejajar dengan Tuan Lin. Dan saya, sama seperti kalian berdua, dia hanyalah pengikut dan antek, biarkan saja dia melihat Presiden Liu, tetapi dia tidak mengenali saya bahkan jika dia melihat saya. Ye Tianzong berdiri di samping dengan patuh. Cui Hao yang tidak menyukainya, dan Cui Haozeng juga menolaknya, dia tidak ingin putus dengannya jika tidak perlu. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan sedikit mengangguk. Kepala penjaga segera menelepon untuk memberitahu pihak lain, dan segera kamera diputar. Ye Tianzong berdiri di sampingnya. Cui Haoyang bahkan maju ke depan dan menyapa, terlihat sangat tersanjung. Sebenarnya, saya pernah mendengar namanya sebelumnya dan cukup penasaran dengannya. Namun, setelah kontroversi di restoran Hot Pot, kontradiksi di pintu masuk grup Zongheng, dan kini konfrontasi saling balas. Yang disebut sebagai pemegang saham kedua dari grup personel ini sebenarnya hanyalah orang bodoh, penjahat yang berbahaya. Dan jika Ren Fengping bisa berkumpul dengan orang seperti itu bisa dianggap sebagai sarang ular dan tikus, yang dekat dengan warna merah terang berwarna merah, dan yang dekat dengan tinta berwarna hitam. Segera. Setelah konfirmasi, tombol merah kamera langsung melemah dan memudar. Setelah mendengar perkataan Tuan Lin, kepala penjaga langsung menjadi pucat dan malu. Setelah mengangguk dan membungkuk berulang kali, lalu menutup telepon, tidak sulit untuk melihat dari wajahnya omelan seperti apa yang baru saja dia alami. Liu Zineng belum begitu mengerti, jadi dia melihat ke arah Ye Tianzong, tetapi Ye Tianzong memiliki wajah yang tenang, dan tidak ada tanda-tanda gangguan sama sekali. Bagaimanapun, Cui Haonian tenang dan jauh di dalam kota, dan dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Cui Haoyang yang merasa memiliki peluang untuk menang, ternyata memiliki industri yang dimilikinya saat ini sama sekali bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan karena dukungan sang kakak. Bagaimana? Apa yang Tuan Lin katakan? Haruskah aku membunuhmu secara langsung atau melukaimu?
Cui Haoyang berjalan mendekat untuk bertanya dengan senyuman di wajahnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung dihentikan oleh kepala penjaga, kamu adalah iblis berkepala besar, jadi aku dimarahi. Orang ini memang Liu Zineng, ketua Liu. Selain itu, dalam hal status, keduanya pada dasarnya sama. Mereka berdua bekerja untuk persekutuan Chaebol, dan mereka masih digunakan oleh Ye Qingfeng. Status mereka lebih mulia daripada milik Anda. Aku hampir mempercayai kata-katamu tadi. Mengusir orang? Apakah kamu ingin aku mati? Apa? Cui Haoyang terkejut dan menatapnya dengan tidak percaya, sama sekali tidak percaya bahwa ini benar. Namun kepala penjaga lebih menghormatinya karena telah menerima banyak manfaat dari pihak lain. Tapi sekarang, nyawanya mungkin dalam bahaya, jadi orang ini hanya membuat masalah bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia mendengus dingin dan mengabaikan pihak lain sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan tepat di depan Liu Zineng dan berkata dengan hormat, maaf, Presiden Liu. Saya baru saja buta. Karena aku di sini untuk meminta maaf dengan tulus, maka jika aku jadi kamu, sebaiknya aku berlutut dan bersujud, agar aku bisa tampil tulus. Kalau tidak, lebih baik membiarkanmu kehilangan muka sekarang daripada kehilangan nyawamu nanti jika Presiden Liu tidak memaafkanmu. Bagaimana menurutmu? Sebelum kepala penjaga selesai berbicara, Ye Tianzong tiba-tiba menyela. Meski permintaan yang dia ajukan agak berlebihan, namun itu juga wajar. Jika masalah ini ditangani oleh seseorang yang memiliki sifat pemarah, seperti Cui Haoyang, dia mungkin akan bergegas dan menamparnya beberapa kali sebelum berbicara. Pemimpin yang mendengar ini tampak malu. Cui Haoyang di sampingnya secara naluriah ingin berdiri dan membela diri, tetapi dihentikan oleh Cui Haozeng. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia tidak berbicara, omelan di alisnya membuatnya tidak berani bertindak dengan gegabah. Ia mampu mengangguk setuju. Lagi pula, masalah ini karena kesalahan penilaiannya. Alih-alih menimbulkan masalah bagi si bodoh ini, ia malah menjadikan dirinya pasif. Namun demikian, dia yakin bahwa dia memiliki cukup suara di pihak Lin Jianrong. Lagi pula, dia melakukan banyak hal untuknya, termasuk segala macam operasi. Tidak ada pujian selain kerja keras. Biarkan mereka mengobrol sebentar. Setelah kembali dan memasuki rumah, saya harus berbicara dengan Lin Jianrong terlebih dahulu. Dia harus memberi saya nama ini. Celepuk. Bang 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 bang. Meski memalukan, namun sangat tidak nyaman. Namun, sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, jika Liu Zineng tidak puas, kata-kata Tuan Lin barusan masih terngiang-ngiang di telinganya. Oleh karena itu, dalam menghadapi muka dan kehidupan, pemimpin penjaga memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, ketika Ye Tianzong baru saja memberikan saran dan Liu Zineng tidak menjawab, keheningan mewakili jawabannya. Tidak berani menunda, dia segera berlutut dan bersujud, meminta maaf dengan putus asa. Tidak sampai lebih dari 10 detik berlalu dan kepalanya memar dan berdarah, Ye Tianzong memberi isyarat untuk berhenti. Kemudian, Liu Zineng dan Ye Tianzong berjalan ke depan. Dia menghukum pria yang berjaga, tetapi tidak mengatakan apapun kepada kedua saudara laki-laki itu sama sekali. Hal ini membuat Cui Haoyang merasa bangga dan tersenyum dingin, saudaraku, apakah kamu melihat bahwa orang bodoh itu masih tahu apa yang baik dan apa yang baik? Meskipun kita hanya salah paham terhadap mereka. Keduanya, tapi mereka juga tahu bobot kita di hadapan Tuan Lin, jika mereka berurusan dengan kita, mereka tidak akan bisa pergi dengan mudah malam ini, saudara, kamu terlalu memikirkannya. Mengapa? Mendengar kata-kata Cui Haoyang, Cui Haozeng memukuli dadanya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu saudara bodoh, aku benar-benar tidak tahu kapan kamu akan tumbuh dewasa. Lagi pula kamu sudah berusia 30-an, dan kamu juga memiliki seorang putri. Bebe masih di sini. Ketika Anda bekerja di restoran hotpot mereka, mengapa Anda harus bertengkar dengan orang lain? Apakah karena dia telah mempermalukan Anda dan memiliki konflik dengan Anda sehingga Anda harus bertengkar dengannya? Apakah Anda lupa sekarang tugas terbesar kita adalah merevitalisasi keluarga? Saya dapat melihat bahwa Ye Tianzong ini sangat mampu. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda akan menciptakan musuh yang kuat bagi keluarga kami. Saudaraku, kamu benar-benar khawatir. Dia hanya orang bodoh, kamu tidak perlu mengingatnya. Tentu saja saya tahu bahwa prioritas utama kami saat ini adalah merevitalisasi keluarga, dan kami sekarang memegang erat pangkuan Tuan Lin. Ini adalah satu-satunya jalan keluar kami. Tunggu dan lihat saja. Saya pasti akan berdiskusi dengan Tuan Lin nanti.
Liu Zineng ini adalah presiden aliansi, dan omong kosong macam apa itu Ye Tianzong? Bukankah Anda baru saja mendengar dia mengatakan itu? Dia adalah yang di sebelahnya. Pria kecil ini bertanggung jawab mengatur langkah Liu Zineng. Beginilah cara keluarga mereka dapat berkembang seperti sekarang ini. Anda, mengapa? Kayu busuk tidak bisa diukir. Ini adalah perasaan intuitif Cui Haonian, dia mengetahui temperamen dan karakter kakaknya dengan sangat baik. Dia tidak akan menoleh ke belakang sampai kepalanya memar dan berdarah. Sebagai seorang kakak laki-laki, meskipun dia membenci besi karena tidak bisa menjadi baja, namun masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia tidak punya solusi lain yang baik, dia hanya bisa membiarkan dia mendapat masalah dan menghapus pantatnya sendiri. Untungnya, dia masih menjadi sekretaris jenderal Kamar Dagang, dan dia memiliki sesuatu seperti presiden Kamar Dagang untuk menenangkan lawannya. Dia terus menggelengkan kepalanya dan mengikuti Cui Hao yang tanpa daya ke kedai teh. Kedai teh ini, tampilannya terlihat sederhana dan bersahaja. Tapi di dalamnya, luar biasa dan megah. Saya sudah lama mengetahui bahwa Lin Jianrong ini adalah kepala keluarga Lin, pemimpin dari 5 caebol besar. Ia harus bisa melakukan hal-hal seperti makan, minum, melacur, dan berjudi. Hanya saja dia lebih kuat dari rata-rata pria, terutama karena dia memiliki pikiran yang lebih dalam. Namun, saya masih belum bisa mengubah kebiasaan buruk yang ada di tulang saya. Setelah perkenalan, kedai teh ini adalah tempat di mana Lin Jianrong biasanya memainkan taruhan besar. Menghibur pelanggan, atau sekadar ingin bersenang-senang, akan diadakan di sini. Dapat mengaturnya di sini malam ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa Lin Jianrong sangat menghargai Liu Zineng. Keduanya berjalan di depan, diikuti oleh Cui Hao yang bersaudara. Sepanjang perjalanan menuju lantai 2, terdapat sebuah ruangan pribadi di ujung koridor yang juga dijaga oleh seseorang. Mereka harus mencari lagi setelah memasuki rumah meskipun Liu Zineng merasa sedikit tidak nyaman, dia dihentikan oleh Ye Tianzong. Kami akhirnya sampai di sini, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Akan ada kesenangan untuk ditonton sebentar lagi. Setelah semua keributan, dia membuka pintu dan masuk. Hahaha. Presiden Liu, Anda akhirnya sampai di sini. Ayo, masuk, tadi ada sedikit kesalahpahaman di pintu. Maaf. Ye Tianzong berdiri di belakangnya dengan tubuh diturunkan, tetapi Lin Jianrong tidak menyadarinya sama sekali. Liu Zineng juga berhasil mengatasinya. Setelah mereka berdua berbasa-basi, mereka duduk. Adapun Cui Hao yang bersaudara, mereka masuk. Ekspresi Lin Jianrong tidak terlalu bagus, tapi bagaimanapun juga, itu penting, jadi dia mengundang mereka untuk duduk. Tuan Lin, bisakah Anda memberi saya waktu sebentar untuk berbicara? Cui Hao yang mengajukan permintaan. Lin Jianrong sedikit mengernyit, menatap Liu Zineng, melambaikan tangannya dan berkata, Presiden Liu adalah salah satu dari kita. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda katakan secara langsung, jika Anda ingin mengatakannya, katakan saja di sini. Setelah itu, kita bisa bicara. Intinya, kita harus menemukan solusi yang efektif untuk masalah grup Zongheng hari ini. Kita menekan keras dari atas, dan masalah ini tidak boleh ditunda lagi. Bersambung.